Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana amma ba'd. Jamaah rahmatullah, sambil menikmati hidangan malam kita ngaji sebentar. Setuju? Tapi dengerin. Makanya setuju lebih dengerin. Oke, jamaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya shalla alayya nasiya tariqa ilal jannah." Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Jamaah rahimah, jadi pada malam hari ini kita diundang dalam rangka akikahan ataupun tasmiyahan, lalu kita membaca sholawat dalam rangka mengingatkan kita semua agar tidak lupa bersolawat. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka dia akan lupa jalannya menuju surga. Jadi bisa jadi kita itu sudah ditetapkan akan masuk surga, sudah lulus di pintu hisab, silahkan masuk ke surga, tapi dia nggak masuk surga, mondar mandir ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kayak bingung, nggak tahu mau kemana arahnya. Keder. Rupanya selama kehidupan di dunia dia jarang bersolat, sehingga dilupakan oleh Allah jalannya menuju surga. Kita itu kan bersolawat kalau ada undangan tasbih, betul ya? Kita baru bersolawat ketika ada undangan. Sholat pagi tadi, sholat. Oh sholat ya, sholat. Sholat kan nggak sengaja. Karena pas sholat nggak mikir. Jadi kita hari ini berterima kasih kepada Bang Adik yang mengundang kita semua. Lalu kemudian kita bersolat. Dia ingat sholat, biar nanti kalau kita sudah ditetapkan masuk surga, tidak lupa jalannya menuju surga. Ya. Jamaah rahimahullah, yang kedua, saya ingin menyampaikan satu pesan yang merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Haqqul waladi 'alal walidi thalathatun." Ada hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua itu menjadi kewajiban, berarti ada tiga. Pertama, ayyusammihi bismin hasanin. Pertama, dia harus memberikan nama terbaik kepada putra-putrinya. Berilah nama yang terbaik, karena setiap kali orang itu menerima panggilan, maka itu sekaligus doa. Misalkan ini Harun, itu berarti doanya mudah-mudahan seperti Nabi Harun. Kamu begitu kan? Nabi Harun adalah juru bicaranya Nabi Musa. Maka kemana-mana ngomong, karena dia juru bicara Nabi Musa. Kamu begitu? Rodi itu adalah orang yang selalu rela, ringan tangan. Setiap kali dipanggil Rodi, berarti ridholah kamu. Semoga kamu selalu ridho. Siapa lagi? Rijal. Mana Rijal? Oh iya, Rijal biar jadi lelaki. Tidak kimoy. Dari Yunus.
Yunus, biar seperti Nabi Yunus, kegantengannya, solehnya, dibuang ke laut. kan begitu. Kalau hasil. Ompongnya. Ini adalah contoh nama-nama yang baik. Maka memberikan nama yang terbaik jangan asal bahasa Arab. Karena tidak semua kata bahasa Arab juga mengandung makna baik. Meskipun ada dalam Al-Quran. Ada Al-Quran di dalam nama Naru Jahannam. Wah, dikasih nama Naru Jahannam. Neraka Jahannam. Mentang-mentang bahasa Arab. Maka tanyakan ketika memberikan nama kepada ahlinya. Baru Hawiyah, Pak Haji. Hawiyah, ada nama Hawiyah, Pak Haji. Hawiyah. Orang perempuan, ada namanya Hawiyah. Iya. Ada Hawiyah, ada Hawiyah. Jadi tahu itu. Nasar ada ya? Nasir tadi ada. Siapa? Nasar. Sorok. Ya, itu adalah sebenarnya Nasar itu dari Nasor. Tapi karena orang Betawi itu malu ngomong jadi Nasar. Ya, A jadinya ya. Padahal beliau itu didoakan oleh orang tuanya diberi nama Nasor. Ya. Itu agar selalu ringan tangan menolong orang. Kan nolong orang lain. Nasor, maka ringan tangan. Itu doa. Maka ayu samihi bismin hasanain menjadi kewajiban. Maka diingatkan dalam Al-Quran karena nama baik itu adalah isinya doa. Jangan sampai ketika anak sudah diberi nama yang baik lalu dibelokkan. Abu Rijal Pacok. Abu Rijal namanya Pacok. Kalau Gojek apa? Yudi. Nama Kojek. Namanya Gojek. Harun Boeng. Itu dari mana asalnya itu? Siapa lagi? Musa. Musa? Buri. Allah karim, ya Allah, nama baik-baik. Musa, itu biar Nabi Musa selalu berdiri di terdepan. Kok jadi burik ya Allah. Harun, nama keren-keren jadi Boeng. Yudi keren-keren, Gojek. Ya Allah. Ini saya ingatkan ini saya nggak akan bosan mengingatkan ini karena berkali-kali saya ingatkan. Nama satu saya dulu. Jadi di Quran itu dikatakan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menghinakan dirimu sendiri. Jadi Harun menerima panggilan Boeng itu sama dengan menghinakan diri sendiri. Abu Rizal dipanggil Pacok nulis itu menghinakan diri sendiri. Yudi menerima dipanggil Gojek itu menghinakan diri sendiri. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian hinakan dirimu sendiri. Lalu yang kedua, lanjutnya. Ini Al-Quran ya. Al-Quran. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil antara satu dengan yang lain dengan lakop. Lakop itu gelar yang jelek. Kayak tadi Harun Boeng, Abu Rizal Pacok, Yudi Gojek, Musa Buri. Ada lagi Ustaz. Ada yang lebih jelek lagi kan? Ada lonting geber. Apa lonting? Lonting geber. Ya Allah. Ini Quran loh, sudah diingatkan loh. Guru-guru kita sudah sering diingatkan. Jangan sampai kalian memanggil saudara yang lainnya dengan lakop. Kalau Quran bilang jangan, itu berarti haram. Jika saya manggil Cok, itu haram, saya dosa itu. Jack, itu haram itu. Dosa berarti. Dosa karena perintah Al-Quran jangan kalian memanggil dengan nama yang jelek. Maka berilah panggilan yang baik. Dalam bahasa Arab namanya kunyah. Misalkan Harun, ganteng, wah begitu kan? Itu kunyah namanya. Itu yang dianjurkan. Bukan dengan gelar yang jelek.
jelek, maka ada informasi penegasan. Orang yang sering merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, orang yang sering memanggil dengan gelar yang jelek disebut bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruknya kefasikan setelah menyatakan diri iman. Kita sudah iman ya, sudah syahadat tiap hari, sudah disebut sebagai orang yang beriman. Lalu kita melakukan dosa, itu namanya orang beriman yang melakukan dosa disebut fasik. Sekarang seburuk-buruknya orang beriman yang melakukan dosa adalah yang memanggil saudaranya dengan gelar yang jelek. Hati-hati, pokoknya hati-hati ya, hati-hati. Memanggil nama saudaranya, gunakanlah dengan panggilan yang terbaik. Nama ini sudah diberikan orang tua. Kan itu. Setiap kali manggil itu adalah untaian doa. Kan itu. Misalkan Ustaz Jamal, biar indah, biar cakep akhlaknya. Ada panggilan lapoknya nggak? Nggak ada. Banyak, sudah lama ya. Udah banyak. Sudah dilupakan berarti kan? Ya. Ya mungkin Ustaz apa begitu? Ustaz Buket, Ustaz Kunting nggak ada. Nggak ada kan? Itu lakok. Alhamdulillah kalau sudah dilupakan. Aman. Nah ini jadi ya. Ingatin beri nama yang terbaik. Lalu nama yang terbaik itu ketika jadi panggilan, pilihlah nama yang Baik. tepat. Misalkan ini Harun, dipanggil Harun, itu adalah doa. Harun, itu biar seperti Nabi Harun. Nasor, itu adalah biar selalu ringan tangan. Pilih, jangan manggil namanya yang tidak jelas. Misalkan Hairudin. Kan Hairudin. misalkan menjadi Udin misalkan. Nama ngabuan Hairudin, Banteng. Nah, itu mantap. Menjadi Udin itu tidak mengandung makna yang baik. Ya. Misalkan lebih baik panggil khair, maka dia adalah doa, baik. Khair itu banyak dua, selain baik, kaya. Khair itu baik, kaya. Jangan namanya Khairuddin jadi Udin, gak ada mananya. Tapi kalau khair menjadi baik, maka pilih ketika menentukan jenis panggilan ke anaknya, berikan panggilan yang terbaik. Misal Khairuddin, jangan Udin, tapi Khair. Misalnya begitu. Kayak saya, itu bisa Anis, bisa Maskur. Dua, karena semua doa Anisun itu teman yang baik, teman yang ramah, teman yang solider dan sebagainya. Wakil presiden. Presiden. Oh iya. Sama Pak Haji. Sama. Guru kita Anis, presiden Anis. Kan begitu ya. Jadi itu. Jadi menjadi hak anak untuk diberikan nama terbaik. Nanti ada dia namanya ya. Tolong dipilah betul, dipanggil dari nama yang terbaik. Kalau nama Pak Haji itu Maskur apa Maskur sih sebenarnya? Maskur. Nah, tapi orang tua itu bingung ketika orang Jawa itu nggak bisa kalau ngucapin K kalau hak menjadi K. Gitu. Maka saya gabung dua-duanya. Jadi kilah rumah Maskur wala Maskur. Maskur ini. Maskur dan juga Maskur. Ya, dua hal, dua visi. Kan gitu kan? Biru bagus itu. Oke. Ya, sekali lagi, tolong mulai sekarang kita jauhi memanggil saudara kita dengan nama yang jelek. Laknat yang jelek. Yang kedua, ayu adibahu bi adabin hasanin. Memberikan pendidikan dengan pendidikan yang terbaik. Itu kewajiban orang tua. Ingat, memberikan pendidikan ya itu beda dengan memanjakan. Ini sering menjadi kesalahan fatal kita sebagai orang tua.
Katanya mendidik tapi memanjakan. Jadilah kemudian menjadi anak yang nakal. Kenapa? Karena ketika memanjakan itu fatal. Orang atau anak kita melakukan kesalahan lalu lapor ke kita. Misalkan nih anak kita berantem, tangting, ya berantem. Lalu kemudian dia lapor ke orang tua, kita langsung membela serta merta. Itu namanya dia sayang tapi salah. Tidak memberikan kasih sayangnya pada tempatnya. Kalau sebagai orang tua yang baik, ketika dia melakukan kesalahan harus tabayun, konfirmasi, dan jangan cepat-cepat membela. Ini sering di lingkungan kita, akan kita sebagai orang tua, kalau anaknya merasa disakiti, terzalimi, serta-merta kita bela. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah nanti anak menjadi manja dan merasa benar meskipun dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian orang tua harus punya pendidikan, harus paham tentang namanya psikologi pendidikan, harus tahu mana sayangnya yang benar dan mana sayangnya yang tidak benar. Salah kita melakukan pendidikan maka akan berdampak sekian tahun depan. Berilah anak itu kemandirian, karena dia akan menghadapi sebuah zaman yang berbeda dengan saat ini. Cari model pendidikan agar anak itu mandiri. Kan begitu? Jangan dibela terus kalau salah. Kalau benar aja nggak boleh dibela, kan begitu? Biar mereka mandiri. Karena mereka akan menghadapi zaman yang tentunya zaman ke depan itu lebih sulit daripada zaman saat ini. Maka kata pesannya Sayyidina Ali ketika mendidik, dia berpesan, ajarilah anakmu ya dengan ilmu yang bukan pada zamanmu, karena dia akan menghadapi zaman yang berbeda dengan kamu. Harus begitu. Jadi jangan pakai ilmu sekarang, tapi pakai ilmu yang ke depan. Jadi takdib, memberikan pendidikan itu menjadi kewajiban orang tua. Maka kalau anak kita nakal, maka pada hakikatnya itu adalah kesalahan dan dosa orang tua. Anak nakal, anak bejat itu adalah kesalahan orang tua. Kalau merasa nggak mampu mendidik, berikan kepada tempat-tempat yang bisa mendidik, sekolah, madrasah, atau pesantren. Kalau merasa nggak mampu, saya sendiri merasa tidak mampu, maka saya taruh di pesantren. Kan begitu. Karena sering salah. Kita itu memegang anak kita langsung sering salah. Maka orang-orang yang sayang kepada anak kecil atau memberikan pendidikan yang baik, itu janjinya juga surga. Inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farha sibyan. Di surga itu ada bangunan kecil yang disebut dengan darul farah. Rumah bangunan kecil yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, memberikan kasih sayang sesuai proporsinya. Maka dia nanti akan ditempatkan sebuah surga. Jadi ada surga lagi, bangunan di dalam surga itu namanya Darul Farah. La yadkhuluha illa man farah sibyan. Diberikan pendidikan, contoh yang clear nih. Pendidikan yang terbaik, yang kecil-kecil saja. Kita sering mendengar di sekitar kita orang tua yang mudah memarahi anaknya, lalu kemudian sebut semua binatang di ragunan. Itu bahaya. Karena itu akan menjadi contoh, nanti dia keluar akan memakan yang serupa. Kenapa? Karena idolanya mengeluarkan kata yang jelek, maka dia akan menirunya. Yang kedua, kalau orang tua berantem, jangan sampai di depan anak. Bahaya. Nanti akan diturunkan, dia nanti akan suka berantem. Kenapa? Contohnya suka berantem. Pokoknya kalau di depan anak, walaupun lagi musuhan antara bapak dan ibunya, tunjukkan kasih sayangnya. Nanti kalau berantem di kamar lagi, tutup itu baru berantem di situ. Kan begitu ya? Boleh, jangan disalihatkan di depan anak.
Itu nanti akan potensi dia ketika besar akan mencontoh orang tuanya berantem. Ketiga, jangan bela langsung di depan anaknya. Kalau anaknya benar atau salah, jangan bela langsung di depannya. Ya, anak ngadu ke kita, jangan langsung serta-merta dibela. Itu juga tidak baik. Yang ketiga, hindari kata-kata marah. Hindari kata-kata marah yang singkat saja. Jadi gini, dalam ilmu kejiwaan atau ilmu perkembangan otak, seseorang yang memarahi anaknya, anak kecil, apalagi itu orang yang diidolakan, sekali marah, apalagi sampai mukul, sampai melotot, itu saraf-saraf positif yang ada di otak tidak hanya berhenti berkembang, tapi malah putus. Tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Maka anak yang sering dimarahi, sarafnya tidak berkembang secara baik, putus sarafnya. Hati-hati. Maka orang tua memarahi anaknya itu adalah bagian dari contoh kedurhakaan orang tua pada anaknya. Durhaka itu tidak hanya anak pada orang tua, tapi orang tua juga durhaka. Bayangkan, gara-gara orang tua memarahi, itu otaknya menjadi saraf-saraf positif di otaknya menjadi putus, lalu dia tidak cerdas 100%. Padahal anak itu hakikatnya adalah cerdas 100%. Tapi gara-gara kita salah mendidik, sering ngomel, sering memarahin, maka dia tidak pintar 100%. Maka kita sama dengan menyia-nyiakan makhluk Allah yang diamanatkan kepada kita. Kita tidak amanah, maka disitulah dosanya orang tua pada anak. Nah, kita tentunya tidak ingin membawa dosa pada anak. Maka sekali lagi, berikan pendidikan yang terbaik pada anaknya. Silahkan baca buku. Ketika mendidik anak itu baca buku, baca. Kalau nggak berguru, kalau nggak bisa, serahkan kepada orang yang mampu. Yang terakhir, menjadi kewajiban orang tua terhadap anak, ayyuzawwijaha idza balagha, menikahkan jika sudah balik. Nah, ini kewajiban orang tua, ya. Jadi menikahkan. Jadi Anda nikah nggak perlu nyari duit, karena kewajiban menikahkan itu ada orang tua. Kita itu salahnya begitu, menikah suruh biaya sendiri. Padahal itulah kewajiban orang tua. Masalah nasib setelahnya, yakinlah pada Allah ketika kita sudah menikah, rezeki pasti akan mengalir. Itu sudah difirmankan. Ya, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika kalian fakir lalu nikah, insya Allah akan dikayakan oleh Allah. Kira-kira itu dulu ya, 3 hal yang menjadi hak anak, yang berarti menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pokoknya kita berusaha memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik buat anak agar kita tidak durhaka. Dan yang masih punya anak kecil, perkecil atau sedikitkan nada-nada marah kepada anaknya. Berikan pujian, berikan apresiasi ketika itu memang layak untuk diberikan apresiasi. Jangan pelit memberikan apresiasi. Jangan seperti pemadam kebakaran. Kita itu sering seperti pemadam kebakaran. Anak kena narkoba baru kita kan, jadi sudah kebakar baru disemprot. Ya, jadilah seperti petani ketika nanam, dia tidak fokus kepada tanah atau tidak fokus kepada alat, tidak fokus pada cangkulnya, tapi fokus kepada tanamannya. Lalu saya menyayangi tanaman, lalu bercita-cita bagaimana tanaman itu bisa tumbuh baik, tumbuh sehat, sehingga kemudian bisa memberikan makna dan faedah kepada kita yang menanam. Jadi berlakulah seperti petani, jangan berlaku seperti pemadam kebakaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.